Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yang pertama pada mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu konsep inti dan filosofi manajemen pemasaran, peranan dan fungsi manajemen pemasaran, dan audit pemasaran. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri Muhammad Habib Zain Al-Hadi, NIM 34, Faidatul Nur Afifah, NIM 37, dan Fema Al-Maida-Rizky, NIM 79. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu konsep inti dan filosofi manajemen pemasaran. Pemasaran sendiri merupakan suatu proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai antara seseorang dengan yang lainnya. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk dan jasa hingga ke tangan konsumen saja, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan secara berkelanjutan. Tujuan dari pemasaran sendiri yaitu menarik pelanggan baru dengan menciptakan suatu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, menjanjikan nilai superior, menetapkan harga yang menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu konsep inti manajemen pemasaran. Di dalam manajemen pemasaran ada beberapa konsep alur yang harus ada dan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan manusia merupakan ketidakberadaan beberapa kepuasan dasar manusia yang mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks, bukan hanya fisik seperti makanan, pakaian, perumahan, dan lainnya, tetapi juga psikis, rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi penghargaan, kepemilikan, dan lainnya. Keinginan di sini yang dimaksud yaitu digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan mereka, atau dengan kata lain keinginan adalah hasrat akan penawaran kebutuhan yang spesifik. Keinginan yang disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membeli keinginan disebut dengan permintaan. Yang kedua yaitu produk. Munculnya berbagai kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar mendorong produsen untuk mempelajari, melakukan riset pasar, mengamati pelaku konsumen, menganalisis keluhan dan ketidakpuasan yang dialami oleh konsumen, mencari jawaban produk atau jasa apa yang sedang disukai oleh konsumen, akan disukai dan yang tidak disukai oleh konsumen, sehingga dapat ditentukan produk yang ingin kita jual. Yang ketiga yaitu nilai kepuasan pelanggan dan mutu. Artinya perusahaan-perusahaan di dalam industri berusaha menawarkan produk dan jasa yang superior dan memberikan pilihan yang beraneka ragam sesuai dengan kepuasan konsumen. Yang keempat yaitu pertukaran dan transaksi. Maksudnya pertukaran yaitu tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Yang kelima yaitu hubungan dan jaringan. Maksudnya yaitu kegiatan yang membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling menguntungkan dengan pelanggan, penyalur, dan pemasok guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Yang keenam yaitu pasar. Di sini pasar dapat diartikan tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadinya transaksi, serta pertukaran produk baik itu barang ataupun jasa yang bernilai antara dua belah pihak atau lebih.
Yang terakhir yaitu pemasaran dan calon pembeli. Pemasaran merupakan seorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai, sedangkan calon pembeli merupakan seseorang yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fema. Baik, di sini saya Fema Alameda Rizky dengan NIM 190321100079. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari M. Habib Hussein. Saya akan menjelaskan mengenai filosofi, fungsi, serta peran manajemen pemasaran. Filosofi manajemen pemasaran dianggap sebagai pedoman usaha pemasaran untuk mencapai pertukaran yang didambakan oleh pasar sasaran. Pemberian bobot yang mana harus diberikan pada organisasi, pelanggan, serta masyarakat yang berkepentingan. Namun, seringkali terjadi hal yang bertentangan sehingga adanya 5 landasan aktivitas pemasaran organisasi yang meliputi 1. Konsep produksi. Falsafah bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau, serta manajemen harus berusaha serta untuk memperbaiki produksi dan efisiensi distribusi. 2. Konsep produk. Falsafah bahwa konsumen akan menyukai produk yang bermutu terbaik dan sifat paling inovatif, dan bahwa organisasi harus mencurahkan energi untuk terus-menerus melakukan perbaikan pada produk. 3. Yaitu konsep penjualan. Falsafah bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi dan dalam jumlah yang cukup kecuali organisasi mengadakan usaha penjualan dan promosi berskala besar. 4. Konsumen pemasaran. Falsafah bahwa manajemen pemasaran ini berkeyakinan bahwa pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan sasaran, dan penyampaian kepuasan didambakan itu lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Dan 5. Konsep pemasaran berwawasan sosial. Falsafah bahwa organisasi harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar serta menyerahkan kepuasan yang didambakan itu secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing dengan cara yang bersifat memelihara atau memperbaiki kesejahteraan konsumen dalam masyarakat. Peranan dan fungsi manajemen pemasaran. Peranan manajemen pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan keunggulan dari suatu produk atau jasa hingga pada tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk dan atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba yang maksimal. Sedangkan fungsi dari manajemen pemasaran yaitu dengan melakukan analisis untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat mengetahui seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Di sini saya, Faidatul Nur Afifah, NIM 1903211000037, akan melanjutkan penjelasan dari saudari Fema Alameda Rizky yang membahas mengenai audit pemasaran. Audit pemasaran adalah pemeriksaan lingkungan, sasaran, strategi, dan aktivitas dari suatu perusahaan dengan secara lengkap, sistematik, independen, dan periodik untuk menentukan bidang masalah dan peluang. Audit pemasaran juga mampu untuk memberikan masukan yang baik untuk dapat merencanakan suatu tindakan perbaikan pada presentasi kerja pemasaran. Audit pemasaran terdiri dari 4. Yang pertama adalah misi bisnis. Apakah misi dapat diuraikan dengan jelas dan berorientasi pada pasar? Yang kedua adalah objektif pemasaran. Apakah perusahaan sudah mencapai objektif yang jelas sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman perencanaan pemasaran dan mengukur presentasi? Apakah objektif ini cocok dengan peluang perusahaan dan sumber dayanya? Yang ketiga adalah strategi pemasaran. Apakah perusahaan mempunyai strategi pemasaran yang mantap untuk dapat mencapai suatu objektifnya? Yang keempat adalah anggaran. Apakah perusahaan mampu menganggarkan sumber daya yang telah cukup
untuk segmen, produk, wilayah, dan unsur-unsur yang relevan pada bauran pemasaran. Untuk selanjutnya adalah studi kasus mengenai audit pemasaran berdasarkan Strategic Marketing Plus 2000 CV Morinda House Bogor. Persaingan industri dari sari buah mengkudu CV Morinda House di Bogor, Jawa Barat berada pada posisi persaingan yang tidak tinggi. Hal tersebut didasari oleh hasil temuan audit pemasaran pada persaingan industri dari buah mengkudu di Bogor dengan nilai CSI sebesar 2,2037 dan masuk dalam rentang skala 1,8 kurang dari CSI kurang dari sama dengan 2,6 sehingga berada pada posisi 2,5C yaitu interrupted atau terganggu. Pada posisi 2,5C ini, pelanggan atau customer adalah sebagai konsumen, pesaing atau kompetitor sudah mulai ada walaupun masih dalam jangka ringan atau dapat disebut dengan mild. Dan perubahan atau change juga mulai berperan secara gradual. Penerapan strategi, taktik, dan nilai yang selama ini dilaksanakan oleh CV Morinda House direfleksikan pada posisi Selling Oriented Company. Hal tersebut didasari oleh hasil temuan audit pemasaran CV Morinda House dengan nilai rata-rata CAI menunjukkan indeks 1,9055 dengan standar deviasi sebesar 0,2030. Kegiatan pemasaran CV Morinda House pada posisi 2,5C adalah mass marketing atau pemasaran secara massal. Sumber materi atau daftar pustaka kami peroleh dari artikel ilmiah yang berjudul Audit Pemasaran berdasarkan Strategic Marketing Plus 2000 CV Morinda House Bogor dan e-book yang berjudul Manajemen Pemasaran. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.